Doa ketika kehilangan sesuatu. Bisa jadi di antara keluarganya meninggal dunia, bisa jadi juga ada barang berharga yang dia miliki hilang. Apa yang dibaca dan apa faedahnya kita lihat dari hadis saking Ummu Salamah berikut ini. Monggo dibaca. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Siapa saja dari hamba yang tertimpa sesuatu musibah lalu ia mengucapkan segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, "Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik." Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah suamiku wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan padaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 918. Ummu Salamah juga berucap, falamma tuwfi Abu Salamah Abu Salamah qultu man khairun min Abi Salamah sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa azamallahu li faqultuha qalat fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadaku. Aku tawakal dan pasrah kepada Allah untuk tetap mengucapkan bacaan tadi. Ummu Salamah pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menjadi suamiku. Baik, kita lihat. Ummu Salamah itu salah satu istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keunggulan Ummu Salamah dari istri Nabi, beliau itu janda namun cerdas. Kecerdasannya itu nomor 2 setelah Aisyah. Jadi Aisyah itu istri pertama Nabi SAW yang paling cerdas. Yang pertama cerdas itu Aisyah. Kemudian yang kedua ini Ummu Salamah. Padahal terpaut umur yang jauh antara Aisyah dan Ummu Salamah tadi. Namun kecerdasannya ini sudah diakui karena Ummu Salamah juga dijadikan tempat bertanya. Di antara hadis yang ini banyak diambil pelajaran, hadis yang kita bacakan kali ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin." Tidaklah seorang muslim tusibu musibatun, mendapatkan suatu musibah, fayaqulu ma amarahallahu. Lalu ia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Nanti saya tuntun bacaannya, kita lihat dulu hadisnya. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang, nah itu ditambahkan kata yang menimpaku, dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Disuruh berikan pahala untuk musibah tadi, lalu berdoa supaya diganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberi ganjaran dalam musibahnya, diberi pahala. Dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. 2 keutamaannya, yang pertama dapat pahala, yang kedua Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Maka ketika Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah tadi wafat, meninggal dunia karena perang, Ummu Salamah menyebut bacaan tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka awalnya dia masih bertanya-tanya, mungkin gak saya dapat ganti dengan yang lebih baik? Siapa yang lebih baik daripada suami saya? Berarti dia akui suaminya itu baik sekali. Ternyata dia baca tadi, Allah akhirnya berikan dia ganti yang lebih baik. Yaitu siapa suaminya gantinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Abu Salamah digantikan oleh yang lebih baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga dalam riwayat yang lain disebutkan, falamma tuwfiya Abu Salamata. Ketika Abu Salamah tuwfiya, diwafatkan. Orang Arab itu nyebut meninggal dunia, itu bukan kalimatnya Allah mewafatkan, bukan. Namun diwafatkan pakai kalimat pasif. Yang subjeknya itu enggak ditampakkan. Subjeknya yaitu Allah, Allah yang matikan kan? Allah tidak ditampakkan. Karena untuk perkara yang buruk, ya, kematian kan orang enggak suka. Kalau subjeknya itu Allah, maka tidak boleh disebut. Demi tujuan menjaga kesantunan. Kalau kalimatnya ketika Allah mewafatkan Abu Salamah, kejam sekali kelihatannya. Namun kalimatnya dibuat ketika Abu Salamah diwafatkan. Nah, orang Arab itu cara berbahasa kayak begitu. Ada yang kalimatnya kaitannya dengan Allah, wah itu dijaga-jaga itu. Contoh kalimatnya lagi, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Ketika manusia itu Allah beri ujian, fa akramahu, dia dimuliakan, diberi rezeki yang lapang. Wa na'amahu, dia diberikan tambahan nikmat. Fayaqulu rabbi akraman, maka manusia katakan Rabbku, Allah telah memuliakanku. Sebaliknya, ini untuk hal yang baik. Wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu wa ammal insanu iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, ketika manusia diberi kesempitan rizki, Allah tidak disebut di situ. Padahal yang sempitkan rizki siapa? Allah. Namun kaitannya untuk kalimat negatif. Orang nggak senang karena lagi membahas rizki dipersempit. Jangan bawa Allah di situ demi kesopanan dalam berbicara. Itu bahasa Arab. Jadi kalimat itu diatur. Kayak ini tadi, falamma tuwfiya Abu Salamah. Abu Salamah jadi naibul fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dihapus. Subjeknya dihapus, diganti. Yang sebelumnya jadi objek menempati posisi subjek. Bahasa Arab meneh. Nantilah kapan-kapan belajar biar paham. Itu keunggulan bahasa Arab kayak gitu. Wangel, iya jelas. Gue tambah mumet lagi, malah orang iso sinau. Nah, ketika Abu Salamah itu wafat, ia katakan, si Ummu Salamah itu berkata, man khairum min Abi Salamah. Siapa gerangan yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Suma azamallahu li fakultuha. Allah beri taufik padaku, tetap saya ucapkan tadi. Walaupun dengan keyakinan ini masih sanksi. Ini siapa? Bukan sanksinya doanya tidak terkabul, namun sanksinya siapa lagi yang lebih baik dari suaminya yang dulu. Maka tetap dia ucapkan. Akhirnya
fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dapat ganti yang lebih baik. Berarti kesimpulannya, kalau ada sesuatu yang hilang, baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha.